Selain Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dengan begitu percaya diri bahwa kita tidak kekurangan uang, Presiden juga menyampaikan ambisinya. Kereta cepat itu nggak hanya sampai Surabaya cita-citanya, tapi juga Banyuwangi. Perlu nggak sih Pak sebenarnya itu? Nah, ini ada dua statement di sini. Pertama adalah kita banyak uang. Dari mana kita banyak uang itu? Kita Ya negara memang besar sih lebih tepatnya disampaikan. kita banyak uang, negara besar. Tentu saja negara besar kan bukannya berarti bahwa di situ bisa menanggung semua biaya, terutama utang dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat bahwa APBN kita ini sebetulnya dalam kondisi yang tertekan, penerimaan negaranya turun ya, dan tertekan dengan dampaknya yang udah jelas, yaitu transfer ke daerah dikurangin gitu. Dana-dana belanja-belanja negara untuk sosial juga kemungkinan banyak yang dikurangi gitu. Jadi ini menjadi satu catatan sendiri. Dan yang kedua adalah apakah kita bisa menjalankan sampai Surabaya atau bahkan Banyuwangi. Yang pertama bahwa feasibility study-nya itu harus jelas. Apakah benar bahwa Jakarta-Surabaya nantinya bisa dibiayai dari proyek itu sendiri gitu kan. Tidak ada lagi dari penambahan-penambahan uang dari APBN dan sebagainya. APBN dan tentara gitu. Nah, saya khawatirkan kalau pakai skema yang sekarang itu dengan bunga pinjaman 2% dan sebagainya itu tidak mungkin bisa terbayar gitu karena tidak ada proyek kereta cepat yang demikian besar bisa dibiayai dari proyek itu sendiri dengan bunga yang sedemikian besar. Kalau kita lihat ini sebagai pembelajaran, proyek kereta cepat di China itu kan sangat cepat perkembangannya gitu kan ya. Tapi beberapa studi mengatakan di situ 94% dari proyek kereta cepat di China itu adalah rugi. Cuma 6% saja yang untung, yaitu khususnya yang berhubungan dengan ke coastal cities gitu ya. Beijing, Shanghai, Hangzhou dan sebagainya itu cuma itu aja. Yang lainnya semuanya kalau ke inland ya, ke pedalaman itu semuanya rugi gitu. Kalau dengan catatan tersebut, menurut Anda, tim dari pemerintah saat itu kenapa tetap memutuskan membangun kereta cepat yang waktu itu dibanggakan Pak menjadi satu-satunya kereta tercepat di Asia Tenggara. Jadi itu sangat membuat tampak proyek membanggakan gitu ya, proyek gengsi. Nah, ini saya rasa ini keterbatasan dari tim ekonomi atau memang adalah keinginan yang tidak bisa dibantah dari presiden saat itu. Saya mau ini kan gitu kan. Nah, jadi sudah mau analisa apapun sudah tidak bisa ini. Nah, saya melanjutkan sedikit mengenai proyek yang di China itu kan kebanyakan itu rugi ya. Rugi, tetapi mereka bisa terus mereka jalankan. Karena apa? Karena mereka membangun kereta cepatnya sendiri. Jadi di situ nilai ekonomis dia bukan hanya hubungan antara satu city ke city lain, tetapi pembangunan industri di situ. Kereta cepat itu jadi dia meningkatkan permintaan baja, peningkatan ini dan sebagainya gitu. Nilainya berapa, multiplier efeknya berapa, itu sangat besar. Nah, kita itu tidak ada, itu semuanya 100% kita import gitu. Coba kalau ada periksa kursi di kereta cepat itu buatan siapa gitu? Apa ada gitu buatan kita, komponen lokalnya kan gitu kan? Nah, itu. Jadi kalau mereka itu ada nilai ekonominya yang dari industrial development mereka. Jadi di sini pun rugi kalau dia ini mereka sudah bangun ya, ini membuat ekonomi mereka bertumbuh. Lalu mereka kasihkan sini ya rugi ya di sini juga nggak apa-apa mereka. Yang penting kalau operasional bisa dijalankan, buat dia itu sudah untung secara ekonomi gitu. Secara ekonomi, tapi karena kita faktanya belum mandiri seperti China, kembali ke pertanyaan saya tadi, ambisi presiden ini perlu diwujudkan atau tidak? Kita butuh nggak sih kereta cepat sampai ke Banyuwangi? Kita saat ini adalah tidak butuh. Siapa sih yang mau membutuhkan itu? Begini, rakyat miskin kita, masa kategori miskin menurut World Bank
ya, menurut Bank Dunia, yang mempunyai pendapatan di bawah 1,5 juta rupiah per orang per bulan, itu ada 194 juta orang. 194 juta orang mempunyai pendapatan di bawah 1,5 juta rupiah per orang per bulan. Apakah mereka mampu untuk naik kereta cepat? Misalkan Jakarta Bandung aja 250.000, pulang pergi 500.000. Gaji dia, pendapatan dia cuma 1,5 juta. Nah, pasti nggak itu. Kalau kita tingkatkan lagi, yang lebih rendah dari di bawah 2,5 juta, itu bisa 250 juta. Jadi kemampuan masyarakat kita itu berbeda dengan kemampuan masyarakat di China. Pendapatan per kapita Indonesia itu cuma 40% dari China. Meskipun Di sana bisa 2,5 kali alasan lipat. Pak Presiden itu kan supaya pembangunan itu juga sampai ke daerah. Ini nggak cuma soal infrastruktur, ada konektivitas, pertumbuhan ekonomi daerah, efisiensi waktu antar wilayah. Anda tidak melihat alasan itu masuk akal? Ya, itu untuk certain case ada, tetapi berapa besar itu pengorbanannya yang kita harus bayar import ke luar negeri. Berapa devisa kita yang harus kita bayarkan. Jangan lupa, ini pendapatan orang-orang Indonesia yang akhirnya kita harus bayarkan keluar ke China. Devisa kita itu terbang semua ke sana. Jadi pendapatan dari masyarakat pengguna itu semuanya harus dibayarkan devisa ke itu. Jadi saya rasa ya ini perlu studi lebih dalam. Saya rasa ya pada saat itu Presiden secara emosional saja bahwa untuk menyatakan dukungannya kepada Jakarta Bandung, lalu spontanitasnya mengatakan kita juga lanjutkan ke Surabaya gitu. Tapi saya tidak yakin bahwa memang itu maksudnya adalah sudah bulat seperti itu gitu. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu hanya sebagai komitmen bahwa itu ke Jakarta Bandung ini, jadi kita teruskan itu. Nah, saya rasa itu masih jauh untuk ke sana. Tapi kalau misalnya tetap dijalankan, risiko terbesarnya apa? Karena kan yang sekarang saja bayar bunga 1,2 triliun itu bunga loh. Time bomb-nya gimana nih nanti? Bayar utang pokoknya. Itu dia, bahwa kalau seandainya ini mau dijalankan, maka proyek ini harus dievaluasi lagi yang benar. Ya, dievaluasi yang benar. Termasuk ganti partner nggak? Ya tentu saja kita harus mengundang lebih banyak ini. Ini harus benar-benar dijalankan secara profesional, tender dengan lelang dan sebagainya, mengikuti mekanisme yang ada gitu kan. Dan tentu saja bahwa kalau ini mendapatkan pinjaman, ya pinjamannya adalah pinjaman lunak. Ya pinjaman lunak ini kalau 2% ini bukan pinjaman lunak gitu. Kalau pinjaman lunak itu dari misalkan dari Jepang gitu ya 0,1% gitu. Nah, jadi ini yang harus kita. Kalau dengan 2% saya rasa ini proyek tidak visible. Tidak visible. Salah dari awal. Pembantu Presiden juga nggak ada yang ngingetin. Ya. Ya mungkin pada saat itu mungkin mereka sudah ada yang ngingetin. Kita kan ngelihat beberapa orang di kementerian itu kan sudah mengatakan salah satu almarhum Rizal Ramli kan juga tidak setuju pada saat itu. Sudah diingatkan gitu. Tetapi yang tadi saya katakan, yang penting pokoknya apa dia mau ya dia harus jalankan gitu. Jadi yang salah manajemen proyeknya atau karena putusan politiknya? Yang bertanggung jawab ya yang atasan lah, yang mengambil decision bahwa ini harus jalan gitu. Kalau ini Kementerian BUMN, dia harus Kementerian BUMN. Tetapi kan Jokowi pernah bilang tidak ada visi menteri, yang ada kan visi misi dari presiden gitu kan. Berarti yang bertanggung jawab semuanya ya harus presiden gitu.